Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sebelumnya, kita sudah membahas jutsu andalan Naruto yaitu Rasengan. Nah, di video ini kita akan membahas varian jutsu andalan Sasuke yaitu Chidori, sebuah jutsu berbasis elemen petir yang diciptakan oleh Kakashi setelah gagal bereksperimen mencampurkan elemen petir ke dalam Rasengan. Metode penciptaan jutsu Chidori sebenarnya hampir sama dengan Rasengan. Jika Rasengan memadatkan cakra murni di tangan untuk menghasilkan bola berputar, maka Chidori memadatkan cakra elemen petir di tangan untuk menghasilkan arus listrik bertekanan sangat tinggi. Bahkan saking tingginya akan terdengar suara nyaring kicauan 1000 burung yang merepresentasikan arti nama Chidori itu sendiri. Dan berbicara soal kekuatannya, Chidori dikenal sebagai jutsu penghancur yang sangat cepat. Dia mampu meningkatkan kecepatan tubuh pengguna, menembus target dengan tusukan cepatnya, hingga melumpuhkan sistem saraf lawan dengan sengatan listriknya. Namun di balik serangannya yang sangat cepat, Chidori ternyata memiliki satu kelemahan. Kelemahan itu adalah tunnel vision alias penglihatan terowongan, atau dalam artian di sini pandangan pengguna akan menyempit akibat akselerasi kecepatannya yang sangat tinggi, sehingga hal itu pun membuat pengguna hanya bisa melihat pada satu titik tanpa menyadari ancaman yang datang dari arah lain. Dikarenakan itulah, untuk menutupi kelemahan tersebut dibutuhkan penggunaan dojutsu seperti mata Sharingan. Secara dengan mata ini, pengguna dapat menutupi celah dari tunnel vision, bahkan lebih dari itu, dia pun bisa meningkatkan efektivitas Chidori hingga menghasilkan bentuk variasi baru. Jadi berdasarkan itu semua, tidak heran jika Chidori sangat sulit untuk dikuasai. Hal itu pun dibuktikan hanya pengguna Sharingan saja yang bisa menguasainya, seperti Kakashi selaku pencipta, Sasuke selaku pengembang, ataupun Sarada selaku pewaris. Untuk mengetahui bentuk varian apa saja yang dihasilkan dari Chidori, di sini kita telah merangkum 12 varian Chidori terkuat. Dan sedikit catatan, tonton video ini sampai selesai karena di akhir ada satu kesimpulan yang ingin kusampaikan terkait jutsu Chidori. Chidori Senbon. Sesuai arti namanya, Chidori Senbon adalah bentuk transformasi Chidori Sasuke yang diubah menjadi ratusan jarum akupuntur. Varian Chidori ini sangat efektif untuk menyerang banyak lawan dari jarak jauh. Pasalnya dengan menggunakan mata Sharingan, Sasuke dapat menembakkan ratusan jarum secara tepat ke titik vital milik target, sehingga hal itu pun akan membuat tubuh mereka lumpuh sebelum bisa mendekat. Chidori Nagashi. Chidori Nagashi adalah varian Chidori ciptaan Sasuke yang dapat menghasilkan sambaran arus listrik. Sambaran listrik yang dihasilkannya mampu Sasuke gunakan secara fleksibel di dalam pertarungan. Dari segi bertahan, dia bisa mengalirkan listrik ke seluruh tubuh untuk menangkis berbagai serangan. Sementara dari segi menyerang, dia bisa mengalirkan listrik melalui tanah untuk menghasilkan sambaran petir dalam radius yang cukup luas. Chidori Nagashi. Chidori Katana. Sesuai namanya, varian satu ini merupakan cara Sasuke untuk mengaplikasikan Chidori ke dalam pedang Kusanagi. Dengan mengalirkan arus listrik ke sepanjang bilah, pedang tersebut tidak hanya menjadi jauh lebih tajam, tetapi juga jauh lebih kuat dan mematikan. Terbukti dengan menggunakan Chidori Katana, Sasuke mampu menghasilkan tebasan listrik untuk merobek pertahanan lawan. Bahkan tak hanya itu, tebasannya ini juga sanggup memotong senjata yang terbuat dari baja sekalipun. Chidori Eiso. Chidori Eiso adalah varian ciptaan Sasuke yang dapat membentuk Chidorinya menjadi tombak atau bilah panjang. Penggunaannya sendiri mirip seperti laser yang bisa ditembakkan. Dia dapat dipadatkan selama mungkin dan dapat diluncurkan dalam radius 5 meter, menjadikan varian ini pun sangat efektif untuk melancarkan serangan kejut dari jarak dekat, menengah, atau jarak jauh.
Selain itu, Chidori Aiso juga bisa diayunkan layaknya sebuah pedang, dan ketika berhasil menusuk tubuh target, ujung dari bentuk pedang tersebut dapat diubah menjadi bercabang, sehingga hal itu pun akan membuat tubuh lawan mengalami kerusakan internal yang sangat parah. Raikiri. Pada dasarnya, Raikiri adalah nama lain dari jutsu Chidori milik Kakashi. Jika Chidori memiliki arti 1000 burung karena suaranya, maka Raikiri memiliki arti pemotong petir, yang mana nama itu merujuk pada cerita Kakashi yang berhasil membelah sambaran petir dengan jutsu ini. Karena itulah tidak heran jika Raikiri sering disebut sebagai evolusi jutsu Chidori. Meskipun dilihat dari mekanismenya, kedua jutsu ini tampak terlihat sama baik dari segi penciptaan, kegunaan, maupun muatan petir yang dihasilkan. Terlepas dari kesamaannya ini, di tangan Kakashi, Raikiri menjadi jutsu yang sangat menakutkan bagi lawan. Hal itu dikarenakan Kakashi mampu mengoptimalkan Raikiri di setiap pertarungan, seperti ketika dia berhasil mengalahkan anak buah Zabuza yaitu Haku, memberi luka parah pada anggota Akatsuki yaitu Kakuzu, melubangi dada sahabatnya sendiri yaitu Obito, serta mengalahkan salah satu pasukan Edo Tensei yaitu Zabuza. Raiden. Bisa dibilang Raiden merupakan salah satu variasi Chidori yang cukup unik, di mana Kakashi selaku pengguna akan lebih dulu menciptakan satu bayangan yang diberi jutsu Raikiri. Setelah itu dilakukan, berikutnya Kakashi akan menghubungkan Raikiri miliknya dengan bayangan tersebut, menciptakan sambaran petir yang memanjang antara dirinya dan bayangan, sehingga apapun yang dilewati oleh keduanya akan langsung terbelah dengan begitu mudah. Melalui mekanismenya yang unik inilah, Raiden dianggap sebagai jutsu yang cukup mematikan. Terbukti dengan jutsu ini, Kakashi mampu memotong bagian tubuh Jinchuriki yang saat itu berada dalam mode Cakra Biju. Raiju Suiga. Jika sebelumnya Sasuke membentuk Chidori menjadi bilah panjang, maka di sini Kakashi membentuk Raikirinya menjadi tembakan petir berwujud anjing. Bentuk varian ini sempat Kakashi tunjukkan ketika melawan Pain, di mana saat itu dia mampu melancarkan serangan petir berwujud anjing dari jarak menengah, meskipun pada akhirnya terkaman dari petirnya ini berhasil dihalau oleh pertahanan Shinra Tensei. Namun walau demikian, dampak yang dihasilkan Raiju Taiga sepertinya bisa disandingkan dengan jutsu Raiton Kuropansa milik Darui. Kita tahu jutsu ini mampu memanipulasi petir hitam menjadi wujud macan kumbang, yang mana efek serangan dari jutsu ini sanggup memberi sambaran petir tak terduga ke area yang cukup luas. Habataku Chidori. Berbeda dari varian sebelumnya, Chidori ini memanfaatkan segel kutukan Orochimaru, yang mana nantinya Sasuke dalam mode terkutuk akan mampu menghasilkan Chidori dengan efek sambaran petir berwarna hitam. Walau Sasuke menggunakan Chidori ini saat masih kecil, tapi kekuatan yang ditimbulkan terbilang sangat besar. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia sanggup mengalahkan Rasengan Naruto yang saat itu diperkuat oleh Cakra Kurama. Kuroki Chidori. Sama seperti Habataku Chidori, varian ini juga memanfaatkan sumber cakra lain, atau lebih tepatnya memasukkan cakra Rikudo untuk menghasilkan Chidori berwarna hitam. Dengan adanya kekuatan Rikudo, tentu Kuroki Chidori memiliki daya serang yang jauh lebih mematikan. Terbukti ketika digunakan bersama Jiton Rasengan milik Naruto, mereka berdua saat itu sanggup menyegal pergerakan Limbo Madara. Susanoo Chidori.
Sesuai dengan namanya, varian ini adalah Chidori yang Sasuke gunakan ketika berada dalam wujud Susanoo. Melalui wujudnya yang besar, tidak heran jika Susanoo Chidori memiliki daya hancur yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat dalam aksi bentrokannya melawan Bijudama Naruto, di mana saat itu bentrokan yang dihasilkan sanggup meluluh lantahkan area di sekitar. Kamui Raikiri. Kamui Raikiri adalah varian terkuat yang berhasil Kakashi ciptakan setelah memperoleh cakra Rikudo milik Obito. Selaras dengan namanya, varian ini mengkombinasikan jutsu Raikiri dan Kamui, di mana nantinya Kakashi akan mampu menghasilkan serangan pemotong hitam yang sulit untuk dihindari, karena apapun yang terkena serangan ini, mereka akan langsung terdistorsi ke dalam ruang dimensi Kamui. Walau hanya sempat ditunjukkan satu kali, tapi Kamui Raikiri sudah dianggap sebagai jutsu overpower. Buktinya, lawan sekelas Kaguya saja tidak mampu menghindari serangan ini, sampai-sampai hal itu pun membuatnya harus berakhir di tangan murid-murid Kakashi, yaitu tim 7. Kamui Raikiri. Kagutsuchi Chidori. Bisa dibilang, Kagutsuchi Chidori adalah varian terkuat milik Sasuke, di mana varian ini tercipta dari perpaduan Chidori dengan pengendalian api Amaterasu. Dampak serangan yang dihasilkan dari varian ini tentu tidak main-main. Melalui serangan petir yang sangat cepat ditambah pengendalian api hitam yang tak bisa padam, Sasuke sanggup menghasilkan satu bentrokan dahsyat pada pertarungan akhir melawan Naruto, yang mana imbas dari bentrokan ini pun membuat Naruto dan dirinya harus kehilangan satu lengan. Well teman-teman, sebelum kita tutup video ini, ada satu hal yang ingin kusimpulkan terkait jutsu Chidori. Berdasarkan varian-varian di atas, sepertinya ada dua kriteria untuk menjadikan sebuah jutsu sebagai bagian dari Chidori. Pertama, dari segi penciptaan, elemen petir yang digunakan harus bersumber pada cakra pribadi. Dan kedua, dari segi penggunaan, jutsu yang dikerahkan harus disertai aktivasi mata Sharingan. Kenapa demikian? Karena Chidori memerlukan konsentrasi tinggi untuk memadatkan cakra petir pada satu lengan, dan itu hanya bisa efektif dilakukan dengan cakra pribadi. Ditambah lagi dalam penggunaannya butuh aktivasi Sharingan untuk bisa menunjang akselerasi serangan yang super cepat. Itulah kenapa ada beberapa jutsu elemen petir yang hampir mirip dengan Chidori tapi tidak termasuk ke dalam bagian Chidori. Contohnya seperti Raishenso milik Indra, jutsu ini dia gunakan sebelum mata Sharingannya bangkit. Shiden milik Kakashi, jutsu ini dia ciptakan untuk mengganti Chidori karena kehilangan mata Sharingan. Kirin milik Sasuke, jutsu ini menggunakan petir alami yang dipicu oleh cakra pribadi. Shinrai no Sente milik Hagoromo, jutsu ini menggunakan energi alam alias senjutsu. Begitupun Indra Noya milik Sasuke, jutsu ini menggunakan cakra ke-9 biju yang diresapi elemen petir pribadi. Jadi pada intinya, menurutku Chidori adalah jutsu yang menekankan keseimbangan dari dua aspek, yaitu pemadatan cakra petir pribadi ditambah kendali prediktif mata Sharingan. Entah benar atau salah dari hasil pengamatanku ini, jadi silahkan tulis semua masukan atau sarannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.